Hasto Kristianto Sekjen PDIP mulai ada perlawanan dari kandang PDIP itu sendiri. Kader-kadernya mulai menantang Hasto Kristianto. Dan cobalah kita dengarkan pernyataan kader PDIP yang menantang Hasto Kristianto. Pak Hasto dengan segala hormat, mari kita bertaruh. Enggak, saya belum selesai. Mari kita bertaruh. Ini saya punya jaringan. Kalau saudara Hasto tidak masuk dalam indikator itu, potong jari. Potong sudah serahkan ke Pak. Ngeri. Tetapi manakala saudara Hasto nanti masuk indikator karena celotehannya yang merugikan PDIP, Pak Hasto bayar gue satu. Dengerin tuh Hasto. Saya dengerin. Pak Imam sebagai orang hukum Ditantang kadernya sendiri. Kalau Pak Hasto tidak terima, monggo. Hasto menyerang secara pribadi. Yang menurutnya yang apa yang secara pribadi ini? Saya merinding, mohon maaf dengan semua beliau-beliau. Efek nyerang Jokowi. Jadi bagi para pembenci Jokowi ini seakan-akan Jokowi itu kencing aja mesti salah. Kenapa kencing lu berdiri? Salah. Kurang sopan. Kenapa kencing lu duduk? Lu kayak banci. Salah. Tapi banteng juga bukan kerbau yang hanya makhluk ngalor-ngalor gitu-gitu. Pak Hasto. Itulah Hasto Kristianto mulai mendapatkan penentangan dari kader PDIP itu sendiri dikarenakan Hasto Kristianto selalu menyalahkan Pak Joko Widodo. Ya, penyerangan kepada Pak Joko Widodo malah merugikan PDIP itu sendiri. Ya, gara-gara Hasto PDIP menjadi bahan pergunjingan tingkat nasional. Dan kita dengarkan pernyataan atau kabar hari ini terkait pergunjingan itu. Gara-gara Hasto, PDIP jadi bahan gunjingan dan perbincangan banyak orang. Hal ini tidak luput dari isu yang sedang terjadi kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, di mana Hasto dikabarkan ikut berperan dalam kasus Harun Masiku yang ditangani oleh KPK. Selain itu, komentar Hasto di media juga seringkali menimbulkan pro kontra, sehingga seakan memberi umpan publik untuk menyerang PDI Perjuangan dan Megawati. Perihal tersebut menyebabkan kondisi di internal PDIP sendiri dikabarkan mulai memanas. Terlebih saat pelantikan kepengurusan DPP PDI Perjuangan yang baru, muncul anggapan bahwa kepengurusan Perjuangan dinilai lebih banyak diisi oleh orang-orang Hasto. Hal ini menjadi pertanyaan, apakah memang ada kepentingan Hasto untuk menguasai PDI Perjuangan? Jika iya, maka PDIP hanya akan menjadi alat bagi sekelompok orang dan tidak lagi dianggap sebagai partai wong cilik yang mementingkan kepentingan rakyat. Ya, itulah yang menjadi pergunjingan di mana PDIP sekarang dikatakan digunjingan oleh masyarakat dikarenakan Hasto Kristianto. Ya, relawan Jokowi Noel menyemprot Hasto Kristianto menyerang Jokowi dikarenakan untuk mencari keuntungan atas beban politik kekalahan Ganjar. Jadi kekalahan Ganjar yang disalahkan oleh Hasto adalah Pak Joko Widodo. Belakangan ini, bukan belakangan ini, setahun belakangan ini banyak narasi-narasi yang diorkestrasi oleh Hasto sebagai sekjen PDIP yang menurut pandangan kita itu malah membuat PDIP terpuruk. Dampaknya itu yang terkena langsung itu adalah Ganjar Pranowo. Secara keseluruhan tidak ada satupun provinsi yang dimenangkan oleh Hasto. Kenapa? Karena orkestrasi yang selalu dimainkan oleh Hasto dalam hal ini melakukan yang namanya serangan politik kepada Jokowi itu sudah melampaui hal yang menurut pandangan saya sudah terlalu keji. Dia mengorkestrasikan soal pertama-tama itu soal dinasti politik, kemudian ada kekuasaan melakukan intimidasi, kemudian terakhir hari ini kita lihat Jokowi akan melakukan pengambilan atau bukan pengambilan, menyalonkan ketua umum PDIP dan juga Golkar. Nah, kita melihatnya ini ada yang sangat disengaja oleh Hasto ingin membuat keruh situasi politik yang sudah sangat kondusif ini. Gitu. Kita lihat beberapa hari ini lihat narasi-narasi yang dimainkan Hasto. Kami melihatnya bahwa ini bahaya sekali. Bahaya lagi buat hubungan yang sudah terbangun antara Bu Mega kemudian Pak Prabowo.
Karena kita lihat ke depan ini kan ada semacam penugasan yang dilakukan oleh Bu Mega terhadap Mbak Puan, itu terkonfirmasi coba membangun komunikasi dengan Pak Prabowo. Nah, agenda itu kan sudah di atas mejanya Pak Prabowo, tinggal menunggu momen kapan itu pertemuan. Nah, hal-hal ini kan penting sekali untuk dipublikasikan bahwa pemimpin bangsa ini ya tidak ada masalah dengan perbedaan pandangan, perbedaan politik dan sebagainya. Karena substansinya siapapun pemimpinnya pasti ingin melakukan yang terbaik buat bangsa ini. Nah, untuk hal itu kita lihat ya, kita berharap sudahlah hentikan kegaduhan-kegaduhan yang kontraproduktif ini, karena kita tidak mau ke depan situasi yang sudah kondusif ini. Kita lihat peran kepolisian sebagai penegak hukum, TNI sebagai penjaga republik, itu kemarin luar biasa menjaga. Itulah pernyataan Ketua Projono yang mengatakan bahwa penyerangan Hasto kepada Jokowi adalah untuk mencari keuntungan dan ya sebagai pengalihan di mana dia tidak mau disalahkan karena kekalahan Ganjar. Iya, atas berbagai macam pernyataan Hasto Kristianto akhirnya disekakmat oleh Irma Suryani Chaniago dari Nasdem. Sekakmat Irma Nasdem mengkritik PDIP dan Hasto tidak berkutik, dan kita dengarkan pernyataannya. Siapa yang salah dalam carut marut politik kita hari ini? Siapa yang bersalah? Jokowi. Salah. Partai politik lebih salah lagi. Partai politik yang menjadi akar permasalahan seluruh ya kericuhan yang ada di negeri ini. Kenapa? Pragmatis. Nggak ada yang nggak pragmatis. Semua partai politik korupsi. Betul nggak? Kita nggak usah tutup-tutupin itu. Golkar pernah nggak jadi oposisi? Nggak pernah. Di dalam terus kok. Maunya aman-aman aja. PDIP ini bagusnya jadi oposisi, dia bagus. Tapi ketika dia menang dia nggak bagus. Karena ketika dia sebentar. Karena ketika dia menang, dia diam seperti kura-kura. Itulah pernyataan Irma Chaniago di mana mengkritik PDIP. Dia begitu menang, ya PDIP begitu menang, diam seperti kura-kura. Namun begitu kalah, heboh begitu ya. Sependapat dengan Irma Chaniago, M. Kodari juga mengatakan kekalahan PDIP dikarenakan orang dalam, yakni Hasto Kristianto. Ya, Hasto Kristianto yang membakar rumahnya sendiri sehingga terbakar ya. Itulah Hasto Kristianto. Beliau kan bilang bahwa Pak Jokowi itu membakar rumah PDI Perjuangan. Kalau menurut saya yang membakar rumah PDI Perjuangan itu, dengan segala hormat ya, Mas Hasto. Kenapa kalau membakar itu dimaknai sebagai PDI Perjuangan suaranya turun ya, terutama di tingkat nasional, kemudian pilpresnya kalah. Menurut saya itu karena Mas Hasto sebagai aktor utamanya. Di tempat ini saya pernah mengatakan bahwa seandainya panglima perang pemilunya PDI Perjuangan itu pada tahun 2024 ini adalah Mas Bambang Pacul Halan, saya yakin ceritanya akan sangat-sangat lain dan sangat-sangat berbeda. Polarisasi dan dividen. Nah, saya menganggap Mas Pacul itu adalah orang yang berangkat dari fakta dan data. Beliau adalah tipologi fakta dan data, tim fakta dan data. Tapi kenapa kan gini ya, kita kan tahu ya kalau misalnya banyak perusahaan-perusahaan teknologi gitu misalnya itu harus tutup gulung tikar karena teknologinya nggak bisa adaptif lagi dengan zaman. Nah, buktinya kalau tidak bicara fakta dan data, orang selevel sekjen partai PDI Perjuangan harusnya udah tergulung zaman juga dong. Artinya kan dia masih survive di situ, masih eksis di situ, pasti ada diferensiasi yang dimiliki gitu. Iya. Kali menang pemilu partainya ya. Mas Hasto ini mirip dengan undang-undang pemilu, dia tergantung pemilu undang-undang edisi tahun berapa. Jadi saya ngelihat Mas Hasto yang berbeda loh di tahun 2024 dengan 2019 2014. Jadi tiba-tiba seorang, Ya, itulah pernyataan Kodari yang mengatakan bahwa yang membakar rumah PDIP adalah Hasto Kristianto sendiri.
Iya, Hasto adalah produsen hoak dan ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh M. Kodari, tegas mengatakan bahwa Hasto Kristianto adalah penyebar hoak. Jadi Hasto ini adalah konsumen produsen hoax. Waduh. Nah, ini pernyataan yang datang dari saya ya. Iya, iya. Mas Hasto, Anda ini konsumen hoax dan produsen hoax. Gitu. Artinya dia sedang memancing Pak Jokowi untuk melakukan laporan ini. Nah, bukan Pak Jokowi. Ya, soal Anies. Bukan Pak Jokowi saja. Ya, oh iya. Terutama polisi. Terutama polisi ya. Jadi dia ini mancing, mungkin tadi ya, anggaplah ya Pak Jokowi untuk melaporkan dia. Ya. Mancing polisi untuk nangkap dia. Iya, Mas Hasto ini mancing di polisi untuk nangkap dia. Justru itu adalah jebakan Batman dari Hasto. Tangannya jangan terlalu kencang. Hah? Tangannya jangan terlalu kencang. Oh gitu ya? Enggak. Tolong mejanya diganti. Mejanya diganti. Ya. Justru Mas Hasto itu Ya. sedang berusaha agar memang betul-betul dia ditangkap. Karena kalau nanti dia ditangkap, dia akan kembangkan ini menjadi isu nasional yang lebih besar lagi. Apa lagi itu berarti? Bahwa dia mengalami kriminalisasi. Nanti akan muncul tuh teman-temannya yang ikut mendorong dia. Said Didu. Aduh. Mungkin nanti Pak Din Samsudin. Iya. Mungkin kawan kita Refli Harun. Ya. Mungkin muncul nanti siapa tuh? Rocky Gerung lah. Rocky Gerung pasti. sebutlah, Ya kan? Ya. Siapa lagi? Mungkin nanti Ferry Amsari. Iya. Mungkin nanti Bivitri Susanti. Iya. Ya kan? Kawan kita semua mungkin itu. nanti Amin Rais. Bukan mungkin. Pasti nanti Amin Rais. Pasti, ya. Gitu. Iya. Ini hebatnya Serti ini bisa mengundang kita tertawa karena memang pengetahuannya banyak. Kita sudah bisa baca skenario ini gitu. Ya. Ini kan sama juga dengan Said Didu. Ya kan? Wah, dilaporkan ke polisi. Langsung dia bilang, "Saya dikriminalisasi karena membela rakyat." Ya kan? Muncul pembelaan dari Banyak ya. dari banyak pihak Ya. gitu loh. Nah, ini modus operandi yang sedang dijalankan atau sedang disiapkan oleh Hasto Kristianto gitu loh. Pertama memang dia mau membuka mau membangun suasana, menciptakan kesan dan pesan bahwa ini Pak Jokowi ini curang, pilkada ini curang gitu. Sehingga timbul simpati kepada calon-calon dari PDI Perjuangan. Itu target minimalisnya gitu. 200 miliar kata dia kan di Jakarta. Ya, semua isu yang dia lemparkan di situlah gitu untuk memancing simpati gitu. Oleh sebab itu saya sebut wawancara Hasto dan Koni Bakri ini dengan Akbar Faisal itu sebagai dirty vote jilid 2. Dirty vote jilid 2. Karena dulu ada jilid 1. Ya. Yang tampil di sana itu teman kita juga. Ya. Betul. Ada Zainal Arifin Mukhtar, betul. ada Bivitri Susanti, ada Ferry Amsari Piliang. Ya, itulah pernyataan Kodari yang mengatakan bahwa Hasto Kristianto adalah penyebar hoak dan pemproduksi hoak. Memang semuanya adalah pergerakan politik di mana agar Hasto Kristianto ditangkap seperti sebagaimana saya itu agar nanti mendapatkan perlindungan atau dukungan dari orang-orang yang membenci kepada Presiden Joko Widodo.